Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Gonawi, absen 31 dari kelas 11 MIPA 1, akan menceritakan tentang kisah salah satu tokoh sebelum kemerdekaan dalam melawan para penjajah. Dan tokoh tersebut, saya yakin kita semua tuh sudah mengenali tokoh ini, karena tokoh ini sendiri terdapat pada uang 5.000, dan tokoh ini juga adalah satu tokoh yang cukup sangat berpengaruh pada salah satu perang, yakni Perang Padri. Tokoh ini sendiri bernama Tuanku Imam Bonjol, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan biografi, kisah hidup, dan bagaimana Tuanku Imam Bonjol melawan para penjajah pada saat Perang Patri yang terjadi di sekitar antara tahun 1800-an. Dan simaklah video berikut ini. Seperti namanya, Tuanku Imam Bonjol itu lahir di Bonjol di Pasaman, tepatnya pada Sumatera Barat pada tahun 1772. Ia lahir dari keluarga yang sangat alim, dan keluarga yang itu adalah keluarga bangsawan, yang dimana ia lahir dari ayah yang bernama Bayanuddin Sahab dan ibunya bernama Hamatun. Tuanku Imam Bonjol sendiri memiliki nama asli yaitu Muhammad Syihab, dan ia dijuluki dengan Tuanku Imam Bonjol bukan tanpa alasan. Ia dijuluki dengan nama tersebut dikarenakan Tuanku Imam Bonjol ini menjadi imam atau menjadi pemimpin bagi kaum Padri, terutama pada perang yakni Perang Patri. Tuanku Imam Bonjol sendiri pada saat sekolah dasar ia dikirim ke Malaysia untuk menjalani pendidikan agama Islam. Setelah dewasa, ia pergi belajar agama Islam pada seorang syekh yang bernama Syekh Ibrahim di Bonjol sekitar tahun 1809 sampai dengan tahun 1914. Tuanku Imam Bonjol sendiri memiliki beberapa istri, dan dari istri-istrinya tersebut ia dikaruniai 10 anak, yakni 10 anak, 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Seperti yang kita ketahui, Tuanku Imam Bonjol sendiri ialah pemimpin pada Perang Padri. Dan bagaimana sih Tuanku Imam Bonjol dapat memimpin perang tersebut? Awalnya ada suatu gerakan yang disebut Gerakan Padri yang muncul di Minangkabau karena ada 3 orang tokoh yang baru pulang dari Makkah untuk berhaji, dan ketiga tokoh tersebut ingin mengganti ajaran agama Islam yang ada di Minangkabau sesuai dengan syariat Islam, karena pada saat itu ajaran agama Islam yang terjadi di Minangkabau tersebut masih menggunakan adat dan mungkin tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, yakni ad-dinul Islam. Akhirnya kaum Padri dan kaum Padat pun melakukan perundingan untuk membahas mengenai masalah ini. Namun sampai akhir pun tidak ditemukannya kesepakatan di antara mereka berdua. Dan puncaknya pada tahun 1815 kaum Padri menyerang kerajaan Pagurunjung di bawah pimpinan Tuanku Pasaman yang merupakan saudara kandung dari Tuanku Imam sendiri. Karena kaum adat sendiri terdesak akibat serangan yang dilancarkan oleh kaum Padri, akhirnya kaum adat meminta bantuan kepada Belanda untuk membantu kaum adat menyerang kaum Padri. Campur tangan Belanda ini ditandai dengan penyerangan Simawang oleh pasukan Kapten Govinet pada April 1821, dan pada Maret 1822 Belanda yang dipimpin oleh Kolonel Raff ini berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagurunjung. Namun pada Agustus 1822, Kapten Govinet menderita luka parah akibat pertempuran dan meninggal pada September 1822. Namun, karena perlawanan yang diberikan oleh kaum Padri ini cukup tangguh, akhirnya Belanda pun dipukul mundur oleh kaum Padri. Dan pada November 1825, Belanda pun mengajukan yang namanya perdamaian, dan perdamaian tersebut ditandai dengan yang namanya maklumat masang pada 15 November 1825. Selama waktu perdamaian tersebut, Tuanku Imam Bonjol menguatkan kekuatan pasukannya serta perlahan mengajak kaum adat untuk kembali bersatu melawan Hindia Belanda. Namun tak berlangsung lama, Belanda sendiri mengkhianati perjanjian damai yang mereka buat sendiri, dan ia pun menyerang negeri Pandai Sirih, dan Belanda sendiri membangun benteng di Bukit Tinggi yang dikenal dengan benteng Fort de Kock untuk memperkuat kedudukannya. Tindakan berat tersebut membuat kaum adat dan kaum Padri marah, dan akhirnya mengeluarkan kesepakatan yang dikenal dengan Plaket Puncak Mato yang berisi adat Basandi Syarak pada Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berdasarkan agama Islam dan agama Islam itu berdasarkan Al-Quran.
puncak peperangan mereka pada tahun 1837, di mana Belanda mengirimkan panglima perangnya yang bernama Mayor Jenderal Kokius untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke Benteng Bonjol. Belanda mengepung benteng tersebut sekitar 6 bulanan, dan karena serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Belanda, akhirnya mereka perlahan-lahan dapat memenangi pertempuran tersebut. Dan akhirnya pada 15 Agustus 1837, Bukit Tinggi Tajadi akhirnya jatuh dan Benteng Bonjol secara keseluruhan itu telah dikuasai oleh Belanda. Namun perjuangan Tuanku Imam Bonjol tidak hanya sampai di situ. Tuanku Imam Bonjol sendiri dapat melarikan diri dan bersembunyi. Pada persembunyian Tuanku Imam Bonjol itu sendiri, ia perlahan-lahan mengontak dan melakukan sebuah diskusi kecil-kecilan dan secara tertutup untuk memanggil pasukan-pasukannya untuk kembali memerangi Belanda. Sayangnya, pasukan-pasukan dari Tuanku Imam Bonjol sendiri itu sudah terpecah belah dan hanya tinggal sedikit lagi. Dan sisa dari pasukan tersebut sudah tidak ingin lagi berperang melawan Belanda dikarenakan sudah lelah mungkin selama 3 tahun ini berperang terus-menerus melawan Belanda. Akhirnya Imam Bonjol menyerah pada Oktober 1837 dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 8 November 1864. Dan pada 6 November 1973, Tuanku Imam Bonjol resmi dinyatakan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia atas prestasi-prestasinya dalam melawan para penjajah dan memukul mundur Belanda pada para patri tentunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.